Kalah dari Cina meski unggul penguasaan bola, Shin Tae-yong sebut timnas Indonesia kurang beruntung. Timnas Indonesia dikalahkan Cina. Erick Thohir, saya akan adakan evaluasi. Ivar Jenner dipastikan bakal absen bela timnas Indonesia lawan Jepang. Number 1. Kalah dari Cina meski unggul penguasaan bola, Shin Tae-yong sebut timnas Indonesia kurang beruntung. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sebut timnya kurang beruntung usai kalah di markas Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa, 15 Oktober 2024, malam WIB dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mendominasi penguasaan bola sejak awal pertandingan. Namun, skuad Garuda justru kecolongan 2 gol pada babak pertama. Tim asuhan Branko Ivankovic berhasil bobol gawang timnas Indonesia melalui tembakan Behram Abdueli dan Zhang Yuning. 2 gol tersebut terjadi melalui kesalahan skuad Garuda saat mengantisipasi set piece dan serangan balik lawan. Tertinggal 2 gol membuat Shin Tae-yong memasukkan 3 nama baru pada awal babak kedua. Usai masukkan 3 nama baru, timnas Indonesia makin mendominasi permainan. Namun, hanya 1 gol yang berhasil diciptakan oleh skuad Garuda. Gol tersebut diciptakan oleh Tom Haye pada menit ke-86. Hasil tersebut membuat timnas Indonesia tertahan di peringkat kelima klasemen sementara. Skuad Garuda masih jadi tim yang belum meraih kemenangan perdana di grup C. Shin Tae-yong mengakui bahwa timnya jauh menguasai penguasaan bola. Namun, juru taktik 54 tahun tersebut mengakui bahwa timnya sedikit kurang beruntung. Sejujurnya menurut pendapat saya, ujar Shin Tae-yong pada sesi konferensi pers usai laga. Laga hari ini kami lebih banyak penguasaan bola, 70% banding 30%. Khususnya di babak kedua, saya pikir kami menguasai 80% jalannya pertandingan. Jadi sedikit ada keberuntungan yang terjadi ketika kami tidak mencetak gol, lebih banyak, dilanjutnya. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut tidak mau hal tersebut terulang. Dirinya ingin timnas Indonesia berhasil membalas kekalahan atas Cina di Qingdao pada laga semalam. Skuad Garuda bakal menjamu tim naga baru pada tahun depan. Laga tersebut terjadi pada 5 Juni 2025. Apapun yang Anda katakan, saya pikir kami mendominasi laga ini, ujar Shin Tae-yong. Dan laga selanjutnya di tahun depan, di kandang kami. Kami akan lakukan terbaik untuk mengalahkan Cina, jelanjutnya. Number 2. Timnas Indonesia dikalahkan Cina. Erick Thohir, saya akan adakan evaluasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berniat mengadakan evaluasi terkait kekalahan timnas Indonesia melawan Cina. Sebagai informasi, duel antara timnas Indonesia versus Cina terlaksana di Stadion Qingdao, Cina, Selasa, 15 Oktober 2024. Ini merupakan matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan pada kesempatan tersebut. Tepatnya, skuad Garuda menyerah dengan skor tipis 1-2. Menanggapi hasil ini, Erick Thohir meminta para supporter tetap memberikan dukungannya kepada timnas Indonesia. Lebih lanjut, Erick Thohir mengaku akan mengadakan evaluasi. Evaluasi tersebut sepertinya menanggapi hasil timnas Indonesia di bulan Oktober 2024. Sebagai informasi, tim Merah Putih sebelumnya sempat melakoni laga melawan Bahrain. Duel tersebut terlaksana di Stadion Nasional Bahrain, Kamis, 10 Oktober 2024. Terkait hasil, timnas Indonesia juga gagal meraih kemenangan. Rafael Struijk dan kawan-kawan harus puas bermain seri melawan Bahrain dengan skor 2-2. Kita harus terus mendukung timnas Indonesia di kala menang maupun kalah. Sepulang mereka dari Cina saya akan melakukan evaluasi, tulis Erick Thohir, dilansir dari Instagram pribadinya. Sementara itu, kekalahan atas Cina juga membuat timnas Indonesia gagal memperbaiki posisinya di klasemen grup C. Timnas Indonesia saat ini masih tertahan di peringkat kelima dengan raihan 3 poin. Timnas Indonesia terpaut 7 poin dari Jepang yang berada di Jepang. Posisi kedua grup ini ditempati oleh Australia dengan 5 poin. Number 3. Ivar Jenner dipastikan bakal absen bela timnas Indonesia lawan Jepang. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner telah mengoleksi 2 kartu kuning secara beruntun, sehingga ia bakal absen membela skuad Garuda lawan Jepang.
Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-2 dari Cina dalam laga keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa, 15 Oktober 2024. Hasil ini tentu saja mengecewakan buat Timnas Indonesia maupun pecinta sepak bola tanah air. Namun, tim Merah Putih harus menerima hasil tidak memuaskan ini. Tetapi, kabar tak menyenangkan pun juga datang setelah Timnas Indonesia kalah dari Cina ini. Kabar tak menyenangkan dari laga ini yakni soal Ivar Jenner yang menerima kartu kuning. Pemain FC Utrecht tersebut menerima kartu kuning dalam laga melawan Cina pada menit ke-40. Ia diganjar kartu kuning setelah mencoba menghentikan serangan balik Cina, sehingga ia terpaksa melanggar pemain tim tuan rumah. Dengan begitu, ia dipastikan mengoleksi 2 kartu kuning secara beruntun. Hal ini karena Ivar Jenner sebelumnya juga mendapat kartu kuning saat melawan Bahrain. Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning pada laga melawan Bahrain saat di penghujung pertandingan pada menit ke-90+10. Untuk itu, dengan mengoleksi 2 kartu kuning ini, pemain keturunan Indonesia Belanda itu pun tak akan bisa bermain melawan Jepang nantinya. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Jepang pada laga kelima Grup C di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 15 November 2024. Ivar Jenner bakal absen melawan Jepang, dan tentu ini jadi kabar tak menyenangkan. Pasalnya, pemain berusia 20 tahun tersebut menjadi salah satu pemain andalan Shin Tae-yong. Ia selalu menjadi starter di lini tengah Timnas Indonesia. Bahkan dari laga perdana putaran ketiga melawan Arab Saudi hingga laga keempat ini kontra Cina, Ivar Jenner selalu menjadi starter dan ia dipasangkan dengan beberapa pemain. Ia selalu diduetkan dengan Nathan Choyaon maupun Tom Hae. Pemain FC Utrecht tersebut memang dinilai menjadi salah satu pemain bagus yang dimiliki skuad Garuda. Hal ini karena ia memiliki kualitas yang bagus, baik saat melakukan serangan maupun bertahan. Namun, penampilan apiknya melawan Cina ini harus diganjar kartu kuning, sehingga ia pun harus absen melawan Jepang. Ini bisa menjadi kerugian buat Timnas Indonesia, karena saat ini tim Merah Putih sangat membutuhkan poin dan kemenangan.